7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dimanapun Anda berada, di mana di malam hari ini Anda sedang menyaksikan langsung siaran, langsung debat Islam Kristen, di mana di channel Gram Mu'alaf. Ini adalah channel satu-satunya di Indonesia. Ya, channel satu-satunya di Indonesia yang menyiarkan berbagai acara secara serempak. Tidak saja debat Islam Kristen, melainkan kajian Islamologi, debat Kristen versus Kristen, pengakuan mu'alaf, dan lain-lain. Dan perlu diketahui teman-teman, jika teman-teman tidak ingin ketinggalan berbagai acara yang ada di channel Gram Mu'alaf, maka silakan gerakan jempolnya untuk mensubscribe, like, share, dan menekan tombol loncengnya channel Gram Mu'alaf. Tidak saja itu, teman-teman pun bisa melakukan hal yang sama ke channel Timo Koriban, Mu'alaf Channel, Menachem Ali, Edi Paritno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, channel saya sendiri, Kristologi Center, Sahabat TV, dan Eza Rafeza. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa acara malam hari ini ternyata disiarkan secara serempak ke 23 channel beserta dengan channel Gram Mu'alaf. Oke, akan saya sebutkan. Pertama, tentu saja sebagai mercusuar di Indonesia dan juga di negara Malaysia, channel Gram Mu'alaf yang pertama. Selanjutnya, Akademi Kristologi, Edi Praitno, Tim Mokriban, Viral Indonesia, Aristo Channel, Rifa Mau TV, Dua Master, Lentera Rohani, Bamtri, Rabbanians ID, Donditan, Penegak Islam, Alwan TV, Kristologi Center, Sahabat TV, Wonderful Islam, Zulkifli M. Abbas, Mu'alaf Channel, Zulfikar Official, Evangelis Yonatan, Yonatan Nanar, Konstantinus, dan yang terakhir yang ada di Malaysia, The Muslim Apologist. Oke, akan kita tampilkan apa sih temanya di malam hari ini. Inilah teman-teman temanya. Cocok ataukah cocokmologi, praeksistensi Yesus sebelum Abraham. Oke, untuk pertama kali kan kita tampilkan terlebih dahulu Saudara Yonatan Nandar. Assalamualaikum Saudara Yonatan Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. bagaimana suara saya jelas? Sangat jelas, sejelas hati ini. Ais, mantap. Dan itu loreng-loreng ya, sama dengan backgroundnya hijau gitu ya. Masya Oke, Allah. dan ternyata ini di Bestek Saudara Luga pun masih belum terlihat. Oke, kan kita tampilkan, sudah terlihat ini. Oke, kan kita tampilkan Saudara Bang Luga Tambunan. Selamat malam Bang Luga. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Indonesia. Selamat malam semuanya. Oke, jelas ya suara saya ya Bang Luga. Oke. Oke, dan inilah tema di malam hari ini. Ngomong-ngomong, apakah sepakat Bang Luga maupun Bang Nandar untuk membahas tema di malam hari ini? Tema sebagaimana yang ada di layar? Ya. Sepakat? Oke. Jika keduanya telah sepakat, tetap kami harus mengingatkan terlebih dahulu sebelum acara dimulai bahwa ketika dialog berlanjut, ketika dialog sedang berlangsung, mohon untuk menyampaikan sesuatu secara elegan, secara santun. Karena kami tidak bertanggung jawab pihak channel Gram Mu'alaf ketika sewaktu-waktu terjadi yang tidak kami inginkan. Karena kami hanya sebagai fasilitator saja atas debat yang ada. Tidak hanya itu. Teman-teman yang memberikan komentar pun kami harapkan untuk memberikan komentar yang santun ya, seperti itu. Dan pola dialog di malam hari ini sebagaimana yang telah disepakati bersama sebelumnya di Bestek, yaitu sistem suite. Seperti apa sistem suite? Jadi kedua belah pihak diberikan waktu 40 menit masing-masing, dan 40 menit ini sudah termasuk pembukaan, bertanya, menjawab, dan closing statement. Dan ketika waktu itu akan pindah secara otomatis, tentu saja harus memberikan kode. Misal, ketika Bang Luga sedang memberikan presentasi atau sedang bertanya tetapi dirasa cukup, maka berikan kode. Silakan Bang Nandar. Nah, ketika silakan Bang Nandar seperti itu, maka otomatis waktu akan berpindah.
Begitu pula sebaliknya, ketika saudara Nandar memberikan presentasi, pertanyaan, atau sanggahan dirasa sudah cukup, maka untuk dilempar kepada Bang Luga dengan memberikan kode, silakan Bang Luga untuk memberikan saran atau jawaban. Bagaimana bisa dipahami Bang Luga maupun Bang Nandar? Oke. Siap, siap. Ada yang ditanyakan sebelum berlanjut ini dialog? Nggak ada. Oke, jika memang seperti itu, sebelum kita mulai, ada iklan sedikit teman-teman. Oke, jika teman-teman nih memiliki rezeki lebih, silahkan teman-teman untuk menyalurkan donasi Anda untuk membantu secara khusus mualaf ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451, di mana nomor rekeningnya 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, di mana teman-teman ketika telah mengkonfirmasi bisa menghubungi nomor HP atau WA ini selama 24 jam. Oke, dikarenakan keduanya telah siap sedia untuk membahas tema kita malam hari ini, siapa yang mau maju duluan? Yang ingin memberikan awalan terlebih dahulu terhadap tema kita malam ini, apakah Bang Luga ataukah Bang Nandar? Bang Luga silakan. Oke, Bang Luga siap? Oke, perlu diingat ketika mau melempar waktu biar tidak dikurangi waktunya dengan memberikan kode, silahkan. Nanti kode pindah waktu sendiri ya, itu waktunya. Waktu selama 40 menit, silahkan manfaatkan. Selamat berdialog secara elegan dan santun. Monggo. Oke, shalom semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang ketuhanan Yesus dengan konsep Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Ya, Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 58. Ya, Adam, Muhammad tidak ada, ya, Adam atau Muhammad, dia itu ada setelah bumi ada. Walaupun memang ada di dalam Injil Barnabas yang mengatakan bahwa Muhammad itu rohnya sudah diciptakan sebelum dunia dijadikan. Menurut saya itu sangat tidak benar karena tidak ada satupun nubuatan, satupun ucapan Yesus yang mengkonfirmasi itu. Jadi kalau tidak ada satu nabi pun yang mengkonfirmasi, yang mengatakan bahwa Muhammad rohnya diciptakan sebelum dunia dijadikan, maka hal itu gugur. Jadi Yesus sendiri berkata, sebelum Abraham aku telah ada. Bagaimana dengan ucapan Paulus yang mengatakan bahwa aku sudah ada sedang dunia dijadikan? Itu berbeda dengan ucapan Yesus karena Paulus itu manusia biasa. Dia adalah keturunan Adam, dia hasil hubungan seks. Dia tidak mungkin ada sebelum dunia ada. Itu cuma artinya gini, bahwa kepelayanan Paulus bahwa dia sudah dirancangkan sebelum keselamatan itu sudah dirancang. Jadi keselamatan manusia itu yang dimaksud Paulus. Jadi bukan berarti Paulus sudah pernah di sorga sebelum dia di bumi. Nah, terus ayat yang menguatkan juga di dalam Yohanes 5, Yesus berkata, aku telah turun dari sorga. Kalau Yesus telah turun dari sorga, pasti sebelum dia ada di bumi, berarti dia udah pernah ada di sorga. Adam tidak pernah turun dari sorga karena Adam itu diciptakan di debu tanah bumi di Taman Eden, di Taman 4 sungai. Di kitab Kejadian 3 dikatakan bahwa ada 4 sungai mengitari Taman Eden dan sungainya itu masih ada sampai sekarang, yaitu Efrat dan Tigris. Ya, jadi di bumi ini satu-satunya manusia yang ada sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, Bapa permuliakanlah aku, oleh sebab itu ya Bapa permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Jadi Yesus juga berkata aku adalah Alfa dan Omega. Alfa artinya dia tidak punya awal. Kalau Yesus berkata aku adalah Alfa, artinya dia hidupnya tidak memiliki awal. Dan Omega, hidupnya juga tidak memiliki akhir. Makanya nubuatan Melkisedek itu menggambarkan tentang keberadaan Yesus. Jadi kalau Yesus sudah ada sebelum dunia ada, tentu Yesus adalah Tuhan. Karena Muhammad pun masih duluan. Musa pun dia lahir tahun sekian-sekian.
Tetapi Yesus, aku telah turun dari sorga, meneguhkan dia pernah ada di sorga. Yesus juga mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Berarti Yesus adalah Tuhan. Iya kan? Karena tidak ada yang berani berkata sebelum Abraham aku ada. Enggak ada. Baik Adam, baik Muhammad, baik Paulus. Ya, Paulus hanya mengatakan aku dipersiapkan dari kandungan. Itu bukan berarti dia ada sebelum dunia ada. Jadi kalau memang Paulus ada sebelum dunia ada atau Muhammad ada sebelum dunia ada, coba ceritain di mana alamatnya di sorga. Saya pengen tahu siapa aja yang dia temui di sorga. Paulus membuat cerita-cerita waktu dia tinggal di sorga, ya. Nah, lalu berikutnya bukti bahwa Yesus pernah ada di sorga. Ada satu makhluk di sorga yang Al-Quran tidak tahu, yang orang Yahudi pun tidak tahu. Itu hanya yang bisa memberitahu itu adalah cuma Yesus. Dan makhluk itu namanya serafim. Ya, agama Islam tidak tahu serafim, agama Yahudi pun tidak tahu bentuk serafim, karena itu adalah makhluk sorga. Jadi kalau Yesus memberitahukan bentuk serafim seperti apa, itulah bukti bahwa dia pernah di sorga, bahwa dia benar-benar sudah ada sebelum dunia ada, dan dia adalah Tuhan. Oke, itu aja dari saya. Silakan. Oke, udah masuk di saya ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Geraha Mu'alaf, terima kasih pemirsa semua, terima kasih Bang Luga Tambunan yang telah hadir pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ya, waladzi arsala, dia Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran dan dengan agama yang benar. Dan dengan kebenaran dan agama yang benar itu, maka Islam akan dibenangkan atas semua agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang yang menyekutukan Allah tidak menyukainya. Rasulullah SAW bersabda, baligul ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maka di dalam kesempatan opening statement ini, karena saya jarang menyampaikan sebuah hadis, maka saya perlu untuk menyampaikan sebagai manifestasi dari baligul ani walau ayah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis At-Tirmizi, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bilaili wan nasu niyamu tadkhulul jannah bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, tebarkanlah keselamatan, berilah makan, sambunglah tali kekerabatan, pada malam hari dirikanlah sholat, yaitu sholat tahajud, ya. Kemudian dirikanlah sholat qiyamul lail sementara orang-orang lain tidur, niscaya kamu akan masuk surga, ya, yadkhulul jannah bisalam, dengan damai sejahtera. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang membuat kaum muslimin ataupun orang-orang kafir zimi, kafir musta'man, kafir mu'ahad selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian di dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya, yaitu tidak bertegur sapa selama 3 hari. Itu adalah ajaran-ajaran kasih karunia dari Rasulullah SAW. Oke. Rasulullah SAW adalah pribadi yang penuh kasih karunia Tuhan, adalah seorang nabi yang namanya dinubuatkan di dalam kitab-kitab terdahulu, baik di dalam Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Medibdar, Debarim, sampai di dalam kitab Wahyu itu dinubuatkan
kedatangan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya di dalam surat Al-Baqarah 146 Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran yang tersurat dan tersirat, yang arifunahu kama ya'rifuna abnahu. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenali Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ini adalah improvisasi, ini adalah ilustrasi dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana pengenalan orang tua kepada anak-anaknya tentu adalah pengenalan yang sangat intens. Kita dapat memahami, dapat mengenali Nabi Muhammad SAW ketika kita mengeksplorasi Bible dari segi original text, original language. Nah, Rasulullah SAW adalah satu-satunya di muka bumi ini dari zaman perjanjian lama, dari kitab Bereshit sampai dengan kitab Wahyu, bahkan sampai detik ini satu-satunya manusia yang mendapat gelar Al-Amin, sebagaimana di dalam ini ya, di dalam Torah ya, Al-Amin atau Ahmed, atau dari memiliki persamaan atau sinonim emunah yang memiliki arti orang yang jujur, terpercaya, adil. Sekali lagi, satu-satunya di dunia ini, siapapun dia, satu-satunya manusia yang sejak kecil diakui oleh lawan, diakui oleh kawan, bahkan lawan mengakui bahwa Rasulullah SAW itu adalah Al-Amin. Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang pernah disematkan satu gelar istimewa, yaitu Al-Amin, orang yang amanah. Ya, kalau di dalam bahasa Ibrani ini ada Amen, Amen, atau Emet, atau ini Emunah, gitu ya. Itu orang yang sangat terpercaya, tidak ada satupun. Nah, kalau kita melihat di dalam Syirah Nabawiyah, ini buku ini sangat bagus sekali. Jadi bagi teman-teman kiranya dapat membaca buku ini nih, Syirah Nabawiyah sangat lengkap sekali. Nah, bagaimana kejujuran, keterpercayaan Rasulullah SAW ini diakui bahkan oleh musuh-musuhnya sekalipun. Sebagaimana di dalam buku ini, di dalam halaman 98, ketika Rasulullah SAW ya mengumpul, saya coba membacakan ya. Ini di dalam hadis yang sangat ini ya, di dalam kitab Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah kitab terbaik kedua setelah Al-Quran dari segi autentisitas. Itu menurut jumhur ulama. Ya, di sini disebutkan meriwayatkan satu dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dia berkata, ya, ketika Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 turun, ya, kemudian Rasulullah SAW keluar, ya, keluar Nabi Muhammad SAW keluar di Bukit Sofa, sambil berteriak, ya sahabah, seruan untuk menarik perhatian orang agar berkumpul menemui Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk ya, jadi di dalam buku ini dituliskan bahwa diriwayatkan di dalam sebuah hadis bagaimana Rasulullah SAW itu mengumpulkan orang-orang Arab pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya, setelah mereka kumpul, kemudian Rasulullah SAW berbicara, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahukan bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana, sambil menunjuk, ya, yang ingin menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku? Nah, kemudian mereka, orang-orang suku ya, ini suku Arab gitu ya, dari berbagai, dari Bani Nador, dari Bani apa-apa itu, ya, Bani Adi, Bani Fihr dan lain sebagainya, itu tidak ada satupun di antara mereka, meskipun secara ideologi berbeda, mereka menjawab, ya, kami tidak pernah tahu. Ini di dalam buku ini saya tidak mengada-ngada. Jadi orang-orang kafir Arab pada saat itu ketika Rasulullah SAW mengatakan di bukit sana ada pasukan kuda yang ingin menyerangmu, apakah kamu percaya terhadap ucapanku? Mereka serempak berkata, ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Kalau di dalam Ibrani itu Ahmed, ya, atau Amen, atau Emunah gitu.
tidak pernah tahu diri darimu selain kejujuran. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang sangat pedih. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan dakwah tauhid, lalu mereka tercengang. Orang yang sangat terpercaya, orang yang tidak pernah berdusta seumur hidupnya, menyampaikan sebuah warta kebenaran firman Tuhan, yaitu ajaran tauhid, musta, di mana di dalam Semot 20 ayat kedua, ya, Anoki Yahwa Eloheha, aku adalah Allah Tuhanmu, menyampaikan dakwah tauhid. Dan orang-orang kafir itu tidak sedikit, semuanya serempak bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran, orang yang benar, yang satu-satunya manusia sejak kecilnya mendapat gelar Al-Amin. Ini ada korelasi dengan apa yang akan saya sampaikan. Saya berikan kepada Bang Luga Tambunan. Ini hanya sebagai pembuka saja. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya sangat simpel banget ngebantah yang disampaikan oleh Jonathan Nandar. Muhammad jago perang, Muhammad disebut Al-Amin. Gimana mau bisa Al-Amin, orang dia mati kok. Kalau cuma menceritakan hidup, ya preman di pasar sana juga banyak yang jago kok, bukan cuma Muhammad. Yang terpenting adalah Muhammad sudah ada belum sebelum dunia ada, itu yang ngeri. Kalau hanya sekedar gelar Al-Amin, Al-Amin, emang Al-Amin itu kan artinya yang benar. Emang Muhammad sudah benar? Muhammad aja mati kok karena dosanya. Ngapain lo bilang dia Al-Amin? Tetapi di kitab Wahyu dikatakan, dia yang menunggang kuda bernama yang setia dan yang benar. Wahyu 19, ya. Saya bantah itu Muhammad itu Al-Amin. Ya, saya bukakan. Wahyu 19. Nih. Ia yang menunggangi. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Sorga loh. Ini sorga menunggang kuda putih. Bukan di Arab yang menunggang kuda putih. Ia menunggangi, bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Posisi Yesus menjadi Al-Amin, dia ada di sorga, Muhammad di bumi, ya jauh banget lah. Jangan berani-berani pakai gelar-gelar Al-Amin kalau dia belum di sorga. Kalau masih di bumi nggak boleh pakai gelar Al-Amin. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, aku adalah kebenaran. Mau Al-Amin dari mana, kata Yesus. Kacau nih orang, kata Yesus. Gua aja di sorga, Muhammad di bumi, kok bisa-bisanya Muhammad Al-Amin. Oh, Muhammad apa perang segala macam. Intinya kan dia mati. Udah mati, nggak ada gunanya lagi diomongin. Ngapain Saudara Nandar menceritakan orang yang udah meninggal? Kita sekarang ngomongin yang udah hidup. Lo hidup kan, gue juga hidup. Nah kalau gue hidup, kita ngomongin yang udah hidup. Ngapain lo ceritain yang udah mati? Kita menceritakan itu orang yang masih hidup. Yesus tuh masih hidup, bertahta di sorga di sebelah kanan Allah sebagai raja. Muhammad di mana? Di mana dia? Jadi nggak boleh main gelar-gelar Al-Amin kalau belum bisa menanggung gelar itu. Yesus berkata, akulah kebenaran, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Artinya kan dengan perkataan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kan Yesus nggak menganggap Muhammad sama sekali siapa. Yesus nggak berkata begini, aku adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai melalui aku. Tapi masih ada sih entar yang mau datang namanya Muhammad. Kan Yesus nggak ngomong begitu. Yesus sudah naik ke sorga. Kalau memang Muhammad hebat, suruh dia naik ke sorga, ikutin Yesus. Ngapain udah mati? Dimanapun dia kita nggak tahu. Coba ada yang bisa perang lihat Muhammad nggak di sorga atau di mana? Kan nggak ada. Terus bagaimana lu bisa bilang dia Al-Amin? Al-Amin dari mana sih? Lu jangan sembarangan pakai gelar. Pakai gelar itu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Yesus aja turun dari sorga. Muhammad aja nggak turun dari sorga kok. Dia ada di Arab. Mama bapaknya ada. Bapaknya juga udah meninggal. Yesus, Bapak Yesus.
Allah yang Maha Kuasa, belum meninggal dan nggak akan pernah meninggal dan hidup selama-lamanya. Gitu. Jadi jangan pakai main gelar-gelar al-amin. Amin artinya yang benar. Yesus sendiri, aku adalah kebenaran. Aku adalah hidup. Aku loh kebenaran. Kata Yesus, siapa lagi yang pakai gelar al-amin? Yesus sudah bertahta di sebelah kanan tahta Allah. Muhammad sudah meninggal. Lalu kenapa dia harus bergelar al-amin? Jadi pakai gelar itu harus juga disesuaikan dengan tindakan. Gitu. Lagian juga, kenapa saudara Nandar ini berani menceritakan Muhammad dihadapi binasakan, dilempar kok ke dalam lautan api? Kamu gak dengar? Yesus lagi duduk di tahta begini. Buset, di bumi ada yang ngaku-ngaku al-amin. Di Matius 13 ayat 41 dikatakan, Oke, silakan Bang Luga silakan dijawab. dilanjut. Ya, Atau silakan. bagaimana ini? Oke, silakan Bang Nanar, lanjut. Ya, langsung Di aja dalam dijawab. Yohanes tadi yang disebutkan Bang Luga, di dalam Yohanes 8 atau berapa itu dikatakan bahwasanya sebelum Abraham jadi, aku telah jadi. Yeshua HaMasyiah tidak pernah menyatakan. Coba cari satu ayat saja di dalam Bible. Aku telah ada sebelum Noah ada. Aku telah ada sebelum Adam ada. Aku telah ada sebelum Henok ada. Tidak ada. Kalau memang ada, silahkan Bang Luga jawab. Saya lempar kembali. 17 ayat 5. Kan udah saya bacakan. Oleh sebab itu ya Bapa, ya, Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Kenapa Yesus menyebut nama Abraham? Karena bangsa Israel itu selalu mengeluh-elukan Abraham. Siapakah engkau? Apakah engkau lebih besar daripada Abraham? Kalau seandainya bangsa Israel menyebut-nyebut nama Adam, maka Yesus akan berkata, sebelum Adam ada, aku udah ada. Nah ini Yesus berkata, sebelum dunia ada. Adam aja ada setelah ada dunia. Silakan. Ayat itu tidak secara eksplisit menyatakan Yesus telah ada sebelum dunia ada. Ya. Bahkan Paulus pun telah dikasihani sebelum dia terlahir di dalam kandungannya. Memang di dalam konsepsi Islam, Bang Luga, bahwa setiap manusia sebelum bumi ini tercipta di dalam alam ruh itu mereka sudah tercipta. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf itu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Ya, di alam ruh itu, maka manusia mengatakan termasuk Yesus HaMasyiah, bala syahidna. Iya, benar ya Allah bahwa engkau adalah Tuhanku. Nah, saya ingin mengambil satu ayat Bang Luga yang ingin saya nyatakan, yang berkorelasi dengan opening statement saya, bahwa kalau kita melihat di dalam Injil, dalam menguak Injil-Injil rahasia, ternyata di dalam Injil-Injil tersebut memang Nabi Muhammad SAW adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Di dalam silsilah hadis ad-dhaifah nomor 200, nomor 300, Nabi Muhammad SAW adalah memang makhluk pertama yang diciptakan, yang karena nurnya diciptakanlah dunia dan seisinya ini. Meskipun ini di dalam hadis maudhu, saya sudah sebutkan, dan saya tidak percaya atau ini di dalam hadis maudhu itu di dalam Al-Qidah tidak. Akan tetapi ini untuk mengcompare apa-apa yang dinyatakan di dalam menguak Injil-Injil rahasia, termasuk di dalam Injil Barnabas tadi, ternyata Nabi Muhammad SAW pun telah ada. Nah, sekarang kita lihat di dalam Amsal 8 ayat ke-22, ya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi salah besar kalau tadi Bang Luga tidak ada di dalam Bible yang menyatakan Nabi Muhammad SAW telah ada sebelum segala sesuatunya ada, bahkan telah ada sebelum eksistensi rohnya Yesus ada, ya.
Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Kalau Yesus ada sebelum Abraham jadi, ya, maka Nabi Muhammad SAW telah ada sebelum Yesus ada. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa Nabi Muhammad SAW telah ada. Kalau kita melihat Amsal 8 ayat 22, kemudian 23, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, di dalam Amsal ini, di dalam ayat 22, kalau kita melihat ya di Bible yang dari Yuku yang hitam itu, maka di situ ada ayat paralelisasinya ya. Nah, kalau saya klik yang ini, Amsal 8 ayat 22, maka di sini ada tanda bintang, saya klik maka muncullah Wahyu 3 ayat ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Di sini V-nya kecil. Firman dari Amin, ya, saksi yang setia dan benar. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di opening statement, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang mendapatkan gelar Al-Amin atau Ahmed atau Emunah, ya, hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, di ayat ini dijelaskan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang mendapatkan gelar Al-Amin dari orang-orang kafir sendiri. Jadi ayat-ayat yang mendukung tentang eksistensi Nabi Muhammad SAW ini secara jelas ya, baik di dalam Injil-Injil rahasia yang tadi telah disebutkan, baik tersirat dan tersurat di dalam Amsal dan Kitab Wahyu. Ingat, Yeshua HaMasyiah tidak pernah mendapatkan gelar Al-Amin. Apalagi kalau kita melihat ini ya, pengertian. Jadi bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu memiliki pengertian, memiliki definisi yang mirip-mirip, bahkan sama. Amin, benar, terpercaya. Al-Amin di dalam bahasa Arab bagaimana? Sama bukan? Ya, Ahmed. Oleh karenanya di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Anoki haderek fe Ahmed, Fehayim. Aku adalah jalan nih bagi Ahmad, Fehayim dan hidup. Hidup, Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Sekarang pertanyaan saya, di mana di dalam Alkitab Yeshua HaMasyiah mendapat gelar Al-Amin? Coba Bang Luga sebutkan. Karena kalau melihat Amsal 8 ayat 22 dan Wahyu 14 ayat keberapa tadi, Nabi Muhammad SAW itu Al-Amin. Terima kasih. Silahkan ditanggapi. Oke, ya begini. Yesus bergerak Al-Amin, yaitu di Wahyu 1, itu dikatakan inilah daripada yang kudus dan yang benar, ya. Yesus juga berkata Yohanes 14 ayat 6, akulah kebenaran. Muhammad tidak berani berkata aku adalah kebenaran. Nggak pernah dia berkata aku adalah kebenaran. Tetapi Muhammad masih berkata, aku menunjukkan kepada kamu jalan kebenaran. Jadi jelas ya. Jadi artinya begini, bahwa Muhammad itu bukanlah kebenaran, tetapi masih membawa orang kepada kebenaran. Berarti lebih tinggi Yesus, karena kebenarannya adalah Yesus sendiri. Iya kan? Nah, terus aduh. Nah, terus gini, Yesus berkata, aduh, kenapa nih? Copot lagi. Ya, sorry. Halo, silakan. Ya, silakan. Iya, gini. Mana ini? Oke, waktunya untuk Juga. di pause dulu. Waktunya ya, untuk di pause dulu sebentar. Silakan iklan aja iklan. Dan sambil menunggu Bang Luga, dikarenakan mungkin masalah jaringan, tentu saja kita harus menunggu. Ya, harus menunggu Bang Luga. Dan sebagai pengganti waktunya untuk menunggu Bang Luga, silakan nih bagi teman-teman, jika Anda memiliki rezeki lebih,
Silakan salurkan zakat, sedekah, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 11 8 kali 99 atas nama Yayasan Pembina Mu'allaf at-Tauhid, di mana kode banknya itu adalah 451. Dan ketika teman-teman nih ingin ikut melakukan pembebasan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya itu cuma 250.000, sertakan angka 1 di belakang pentransferan teman-teman, biar pihak Yayasan Pembina Mu'allaf at-Tauhid mengetahui bahwa pentransferan Anda tersebut dikhususkan untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya cuma 250.000, di mana seluas ini akan didirikan pesantren yang tidak saja mempelajari berbagai disiplin ilmu tentang Islam, namun juga seperti agama Yahudi, Kristen. Dan ketika para santrinya telah menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada di dalamnya, nanti akan disalurkan ke berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, untuk menyampaikan Islam secara santun sekaligus untuk menanggulangi berbagai permasalahan pemurtadan yang merongrong umat Islam. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk membebaskan lahan ini seluas 6 hektar yang 1 meternya 250.000. Karena kalau bukan teman-teman yang ngebantu, tentu saja siapa lagi? Mari kita berlomba-lomba. Oke, dikarenakan Bang Luga sudah siap sedia, silakan Bang Luga untuk dilanjut. Oke, sorry ya, maaf ya. Waktu Ya, berjalan. maaf tadi ya. Ya, tidak apa Bang Luga. Silakan dilanjut. Monggo. Jadi mengenai Anda berani tadi berkata Muhammad sudah ada sebelum, bahkan Muhammad lebih duluan daripada Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan roh Muhammad sudah ada? Muhammad aja udah mati sekarang di kuburan. Coba buka matamu. Ya, Yesus aja yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Lo bilang lo udah di kuburan, tapi lo bilang roh Muhammad udah ada. Waduh, lo bener-bener parah lo. Ya, terus kamu bilang Yesus bukan Al-Amin. Yesus aja berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal, yang akhir, yang sudah ada, yang akan datang, dan yang maha kuasa. Pernah nggak Muhammad berkata aku adalah Alfa dan Omega? Perkataan Alfa dan Omega itu cuma Tuhan yang bisa ngomong. Nggak pernah Musa pun ya, nabi yang besar, tidak berani berkata aku adalah Alfa dan Omega. Ya, nah kamu berani berkata Muhammad Al-Amin dan rohnya diciptakan. Atas dasar apa? Muhammad aja lahir hasil hubungan seks, bapaknya menikah, kawin. Terus kamu bilang Muhammad sudah ada diciptakan. Waduh, luar biasa ya. Yesus lahir tanpa hubungan seks. Wajar dia berkata aku ada sebelum dunia ada. Nah Muhammad, papa mamanya pacaran. Terus kamu bilang rohnya. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapamu, yaitu bapa segala dusta. Itu bohong, itu bukan kebenaran. Sampai Yesus berkata bapamu adalah bapa segala dusta. Jadi jangan, itu tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa bahkan Yesus pun tidak pernah menganggap Muhammad adalah keturunan dari si Hagar, pembantunya si Abraham. Kok bisa-bisanya kamu mengatakan roh Muhammad sudah diciptakan? Muhammad itu kan anaknya si Hagar. Tuhan berkata waktu kelahirannya seperti keledai liar. Terus kamu bilang roh Muhammad lebih duluan dari Yesus. Dasarnya apa? Atas dasar istri kedua, kamu mengatakan karena nenek moyangnya Muhammad adalah istri kedua, maka dengan alasan itu Muhammad rohnya diciptakan lebih duluan dari Yesus. Waduh, luar biasa, luar biasa. Saya harap teman-teman muslim sadar akan hal ini, bahwa itu tidak masuk akal sama sekali roh Muhammad sudah diciptakan. Terus masalah Injil-Injil lain. Injil yang jadi patokan di dalam keempat Injil adalah Petrus. Kenapa harus Petrus? Karena Petrus adalah pemimpin dari 12 rasul. Segala Injil-Injil, baik Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil siapapun, itu harus disortir sama Petrus. Karena Petrus itu adalah pemimpin 12 rasul, jadi dia harus mensortir semua Injil. Kalau tidak sesuai dengan ucapan Petrus, maka Injil itu wajib dibakar.
Patokannya Petrus. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Jadi Injil-Injil kamu itu sesuai nggak dengan Injil Petrus? Kalau tidak sesuai, jangan dipercaya. Jadi kalau Muhammad kamu bilang roh Muhammad sudah ada sebelum Yesus, ngapain Muhammad meninggal? Harusnya Muhammad naik ke sorga, ngegeser Yesus duduk sebelah kanan Allah. Faktanya Muhammad nggak bisa naik ke sorga. Jadi kalau kita mengaku orang kaya, kita harus tunjukkan kekayaan kita seperti apa. Jangan kita ngaku-ngaku orang kaya, padahal kita masih ngutang. Sama kan kasusnya kan, kamu mengatakan Muhammad rohnya sudah diciptakan lebih dari Yesus, sementara Yesus sudah naik ke sorga, Muhammad masih di kuburan. Berarti itu suatu kebohongan. Jadi harap engkau mempelajari baik-baik firman Tuhan supaya kamu tidak tersesat. Oke, jawab. Oke, terima kasih. Tinggal saya ya. Oke, saya jawab. Bang Luga, ingat kembali ke opening statement saya. Satu-satunya di muka bumi ini orang yang mendapatkan gelar Al-Amen, Al-Amen nih, Dari Al-Amen siapa ya. dapat gelarnya dari siapa dapat? Ini saya lagi jawab nih, diam dulu dong ya. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tidak pernah Yesus diberikan gelar Al-Amen. Orang dia mencuri keledai saja nggak dibalikan. Apakah Bang Luga lupa dengan fakta ini? Ambillah keledai itu, Tuhan Yesus butuh, tetapi nggak dikembalikan. Mencuri ini tidak dalam kategori Al-Amen. Itu yang pertama. Sedangkan Nabi Muhammad, orang kafir saja di dalam bisa dibeli bukunya ini, terpercaya baik lawan maupun kawan. Baik kawan, bahkan lawan pun terpercaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu sejak dari kecil mendapatkan gelar Al-Amen. Tadi Bang Luga sendiri telah menyatakan bahwa di dalam Injil-Injil yang dirahasiakan, tetapi tadi disebutkan hanya satu saja, di dalam Barnabas, Nabi Muhammad telah diciptakan sebelum bumi ada, dan telah diakomodir di dalam Wahyu, di dalam Amsal 88 ayat 2, kemudian menghilang di dalam Amsal 22 ayat 8, dan Oke, maaf Bang Nanar, biar Bang Nanar maaf, biar bisa tersampaikan dengan baik, kita tunggu dulu Bang Luga waktunya. Oke, sebentar. Oke, Bang Luga sudah tampil, silakan dilanjut karena sayang ya ketika disampaikan sesuatu Bang Luganya tidak ada. Oke, dilanjut silakan Bang Nanar, waktu berjalan, monggo. Ya, baik di dalam perspektif Islam, di dalam silsilah ad-dhaifah maupun di dalam Injil apokrif, Injil-Injil yang dirahasiakan, Nabi Muhammad ini adalah makhluk pertama yang diciptakan. Bahkan diakomodir di dalam Alkitab yang Anda percayai sekarang ini, di dalam Amsal 8 ayat 22, yang kemudian diidentifikasi pada Wahyu 3 ayat ke-14. Saya kan tadi bertanya, Bang Luga, tolong sebutkan saja satu ayat di dalam Bible, Yesus mengatakan atau di dalam sejarah ya gitu, Yesus mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang percaya, jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah mencuri, begitu. Sedangkan Rasulullah SAW sudah terpercaya, tertulis di dalam tinta emas. Bahkan di dalam Wahyu ini, Bang Luga mungkin download bahasa Ibrani ya, Hebrew. Nah, di dalam Wahyu 3 ayat ke-14, di sini dituliskan ya et eleh had barim omer ha'amen. Ha'amen. Siapa ini? Ya, saksi yang terpercaya di dunia ini sekali lagi hanya Nabi Muhammad SAW. Tadi Bang Luga menyatakan bahwa Yesus itu pertama dari mana? Nggak ada. Yohanes 1 ayat ke-1 itu platonis, itu bukan firman Tuhan. Kemudian yang kedua tadi, aku adalah Alfa dan Omega. Saya baca kitab Wahyu ini ya, ini tidak ada perkataan satupun Yesus. Mana Bible ini ya. Nah, saya baca kitab Wahyu itu, ketika aku adalah Alfa dan Omega, itu bukan perkataan Yesus. Dan hanya satu yang berhak mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, itu di dalam Yesaya, itu Allah sendiri. Sedangkan ini bukan perkataan Yesus, tetapi si penulis kitab Wahyu ini mengutip perkataannya Allah, bukan perkataan Yesus. Begitu ya. Nah, masalah sorga, mengenai sorga Nabi Muhammad dan Yesus, ingat, di dalam keyakinan akidah kami, ati babal janati fil yaumil qiyamah, fa astaftihu fayakul hajin man anta ana Muhammad.
Ya, ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi pintu sorga di hari kiamat, malaikat penjaga sorga, malaikat Ridwan di dalam itu mengatakan, "Man anta, siapa kamu? Ana Muhammad." Wahai Muhammad, sorga ini tidak akan pernah dimasuki oleh siapapun kecuali engkau masuk ke dalamnya. Jadi Abraham, Yesus dan lain sebagainya tidak akan pernah masuk sorga, ya, kecuali Nabi Muhammad SAW telah masuk sorga. Dan di dalam iman kami, sorga itu dimasuki nanti setelah hari kiamat. Sekarang Yesus Hamasiah ada di mana? Di langit kedua, Hasmayim, kalau dalam bahasa Ibrani-nya, bukan sorga, sekali lagi. Jadi kalau saya bertanya ke Bang Luga, tunjukkan ayat bahwa Yesus atau di dalam sejarah Bible sendiri, di dalam kritik teks dan penulisan Bible, pernah tidak Yesus Hamasiah mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat itu sendiri? Tidak pernah. Cari ayatnya, silahkan saya tunggu. Karena kalau Nabi Muhammad SAW, bahkan di dalam Injil-Injil Barnabas, Thomas, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah awal penciptaan. Begitu di dalam Injil Barnabas. Makanya silahkan miliki ini, menguak Injil-Injil rahasia. Bagaimana secara jelas? Di dalam Bible sendiri dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama. Bukan Yesus. Kalau Yesus ada sebelum Abraham jadi, tapi belum tentu sebelum Adam, sebelum Henok. Tidak ada ayat yang secara eksplisit menyatakan hal demikian. Oleh karenanya saya tadi minta ke Bang Luga satu ayat saja yang mengatakan bahwa Yesus adalah Al-Amin. Tidak pernah ada. Justru Al-Amin adalah Nabi Muhammad SAW. Itu menurut Bible sendiri. Saya tidak berbicara berdasarkan perspektif Islam. Belum berbicara tentang perspektif Islam. Silahkan. Oke ya. Langsung saya jawab aja. Menurut Bible, Muhammad dan nenek moyangnya dan keturunannya jelas. Alkitab mengatakan Muhammad adalah keturunan dari keledai liar. Yang tingkah lakunya seperti keledai. Anak itu akan melahirkan anak seperti keledai. Tiap orang akan melawan dia. Dia pun akan melawan tiap-tiap orang. Jadi sudah jelas di dalam Alkitab. Keturunan Muhammad, nenek moyangnya itu Ismail. Itu tingkah lakunya seperti keledai liar. Ngapain kamu bilang dia Al-Amin? Udah jelas-jelas Tuhan bilang dia seperti keledai liar, terus kamu bilang lagi dia Al-Amin. Nah, lalu ucapan Yesus mengenai dia adalah Al-Amin, kebenaran, Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan. Jalan, baru Yesus berkata lagi, dan aku adalah kebenaran. Kebenaran itu apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran, bukan Muhammad, ingat. Jadi Yesus berkata, aku adalah kebenaran. Kalau Yesus berkata aku adalah kebenaran, berarti dia adalah firman Tuhan. Nah sekarang Muhammad siapa? Emang dia ngelebihin firman? Ya. Nah, terus kamu bilang Yesus berada di langit kedua. Nubuatannya mana? Nabi mana yang mengatakan Yesus berada di langit kedua? Itu tidak ada. Kamu jangan ngarang. Yesus berkata, anak manusia akan duduk di sebelah kanan tata Allah. Itu di langit kedua atau di langit tertinggi? Itu di langit yang tertinggi. Di tempat yang maha tinggi. Ibrani 1 ayat 3. Dia duduk di tempat yang maha tinggi di sebelah kanan Allah. Muhammad aja nggak bisa duduk sebelah kanan Allah. Ngapain kamu bilang dia harus pamit sama Yesus? Ya, teman saya Wilton itu udah ketemu Muhammad di neraka. Jadi kamu nggak usah bilang Muhammad ada di mana. Teman saya mati 3 jam dia melihat Muhammad di neraka. Oke, terus jadi yang kedua, kamu berkata Yesus Injil-Injil yang lain. Injil-Injil yang lain itu ya, Injil-Injil yang lain itu tidak sesuai dengan kitab Petrus. Karena patokannya adalah Petrus. Kenapa harus Petrus? Karena Petrus itu saksi mata. Yang dibawa ke Gunung Tabor itu cuma 3 orang. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi kau tanya 3 orang ini. Jangan kau tanya Injil-Injil yang lain. Jadi sangat jelas bahwa Muhammad dia tidak di sorga. Karena Yesus berkata tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Muhammad tidak ditebus dosanya oleh Yesus. Dan yang menjadi hakim nanti di sorga itu adalah Yesus. Bagaimana mungkin Muhammad izin, harus Yesus izin kepada Muhammad supaya Yesus ke sorga.
sementara di atas tahta itu Yesus. Saya bacakan di Matius 25, siapa yang duduk di atas tahta yang nanti akan menghakimi. Ini Matius 25. Matius 25. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi Yesus yang nanti akan menghakimi Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus izin kepada Muhammad supaya Yesus masuk surga, sementara yang nanti yang menghakimi Muhammad adalah Yesus. Bahkan yang membangkitkan nanti orang mati di dalam Yohanes 5 dikatakan anak manusia akan membangkitkan orang-orang mati untuk dihakimi. Lalu bagaimana? Jadi atas dasar apa kamu bilang Yesus di langit kedua, Muhammad di langit tertinggi? Ya, kebohongan pasti masuk neraka. Ingat, kebohongan pasti di neraka karena di sorga tidak ada kebohongan. Oke, jawab. Oke. Bang Luga tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan saya. Tadi mengatakan, bisa jawab sekarang tadi. Aku mau tanya. Tadi ini aku perlu klarifikasi. Tadi mengatakan bahwa Ismail itu keledai liar. Ya. Bang Luga tahu bahasa Ibraninya nggak keledai liar itu apa? Silakan. Nggak tahu. Silakan. Tahu apa enggak? Ya, jawab dulu. Tahu apa enggak? Itu kan terjemahan. Original teksnya tahu enggak? Nggak apa-apa. Tahu enggak? Enggak. Jawab dulu. Nggak tahu apa-apa. apa Kamu enggak? bacakan. Nggak tahu saya. Nggak penting juga saya tahu itu. Nggak tahu. Nah ininya, makanya saya itu selalu menstimulus termasuk Gracia Apelo, kalau berani ayo berdebat dengan saya. Ya, ini saya kasih tahu. Bahasa Ibrani keledai liar itu, nih ya. Nah, ini permanen nih spidolnya, tapi buat Bang Luga aku korban ini, ya. Di bawahnya huruf V ada segol. Tuh, segol itu titik 3. Kemudian ini titik 3. Nih. Ya, kelihatan ya. Ini V, ada segol dibaca E. Ya, kemudian ada res di titik di bawahnya ada segol dibaca E. Pere. Nah, pere itu bukan keledai liar. Pere itu adalah orang yang memiliki orang yang subur. Itu diklarifikasi sendiri oleh Rabi Yahudi yang disebut pere itu adalah yang mempunyai keturunan yang subur. Makanya Nabi Muhammad SAW itu digambarkan sebagai akan diperbanyak ya keturunannya itu, karena di dalam sini pere cuma diterjemahkan secara salah, ada pendistorsian. Pere kok diterjemahkan menjadi keledai liar. Ini yang perlu saya tanggapi dan ini yang perlu saya luruskan. Makanya belajar original text biar kita memahami kebenaran Islam. Nah, pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Tadi Bang Luga mengutip bahwa Yesus itu adalah Al-Amin berdasarkan Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Bang Luga, sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat ke-6 itu bukan Al-Amin. Kalau bahasa Ibraninya itu Anoki Haderek Ahmed Hayim. Ya, yang artinya itu aku adalah jalan pembuka loh bagi Ahmad. Hayim dan hidup. Hidup itu apa? Yohanes 17 ayat ke-3, akulah hidup. Ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa hanya satu-satunya adalah yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mengenali aku, memahami aku sebagai utusan Allah. Jadi saya ingin dijawab dulu pertanyaan saya. Sebutkan satu ayat Bible saja. Ayat Bible saja di dalam original text yang menyatakan bahwa Yesus adalah Al-Amin. Karena menurut Bible sendiri, kalau saya menurut orang Islam, Yesus adalah nabi yang maksum. Semua para nabi maksum di dalam Islam. Ya, kesalahan yang lalu maupun yang akan datang diampuni. Itulah para nabi di dalam Islam. Begitu. Sedangkan di dalam Bible, Yesus mencuri keledai, nggak dikembalikan. Secara norma sosial, norma agama, norma hukum, tidak berhak mendapatkan gelar Al-Amin. Oleh karenanya, sekarang saya minta kepada Bang Luga, sebutkan satu ayat saja bahwa Yesus sama Masiah itu adalah Al-Amin. Kamu bilang Yesus, kamu bilang Yesus mencuri keledai. Yesus saja bangkit dari antara orang mati. Jangan jawab. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, sebutkan bahwa Yesus itu Al-Amin menurut Bible kamu nanya-nanya. Kamu nanya-nanya juga nggak ada gunanya. Kamu bilang Yesus pencuri. Iya. Pertanyaan kamu juga sebenarnya nggak ada gunanya ya. Yesus sudah berkata, aku adalah kebenaran. Ya, kebenaran itu lebih tinggi dari gelar Al-Amin. Al-Amin itu apa? Al-Amin itu kalau mati juga nggak ada gunanya. Al-Amin ya kalau mati mending dilempar aja ke tong sampah, nggak ada gunanya.
Kecuali kalau Muhammad mati dan bangkit dari antara orang mati, baru saya percaya dia Al-Amin. Kan sekarang lo ngaku orang kaya, tapi lo ngutang mulu kerjanya tiap hari, itu nggak ada gunanya. Lo bilang diri lo Al-Amin, tapi lo mati, ya. Lo juga nggak pernah melihat Muhammad ada di sorga. Kalau Yesus naik ke sorga wajar. Kenapa? Dia udah bangkitin orang mati, dia bikin mujizat. Muhammad mujizatnya nggak ada. Cuma ngomong-ngomong dia diutus Tuhan, dia nggak punya mujizat. Ya kalau nggak punya mujizat berarti nggak ada bukti dia nabi, ya. Dia sudah mati dan dia nggak bisa, dan saya yang melarang dia nggak boleh pakai gelar Al-Amin. Saya, karena firman Tuhan berkata yang bisa bergelar kebenaran cuma Yesus, karena Yesus berkata aku adalah kebenaran dan hidup, dan dia buktikan dia mati dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Nah, Muhammad mati ngapain lu pakai gelar Al-Amin? Nggak ada gunanya. Lu nanya gue juga Yesus mana, nggak perlu gue jawab karena Muhammad masih mati. Orang kalau mau kecuali Muhammad bangkit, lu baru nanya-nanya boleh sama gue. Bangkitin dulu Muhammad baru lu nanya. Kalau Muhammad masih mati lu nggak usah nanya. Tapi saya kasih jawabannya. Nah terus mengenai pencuri keledai, ngapain Yesus mencuri keledai? Orang dia aja bangkitin orang mati bisa. Pencuri keledai itu kalau misalnya kos-kosan belum bayar, kontrakan belum bayar, makan belum, wajar mencuri keledai. Contoh misalkan Jokowi nyuri keledai, alasannya apa? Duitnya ada, gajinya miliaran. Jadi lu pikir pakai otak. Mencuri itu alasannya kalau dia udah nggak punya bayar buat kos-kosan, dia udah nggak bisa makan. Yesus aja makan ngasih 5.000 orang, ngapain dia curi keledai? Lu pikir pakai otak gitu loh. Pikir otak lu harus pinter. Kecuali Yesus sudah nggak punya duit, nggak bisa bikin mujizat, wajar dia mencuri keledai. Orang ini dia bangkitin orang mati, dia aja lahir tanpa hubungan seks, ngapain lo tuduh dia mencuri keledai? Lu pembohong banget tuh, masuk neraka banget loh, ya. Jadi jangan sembarangan. Aku sudah bilang, Yesus berkata, aku adalah kebenaran, Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman. Gelar Al-Amin itu nggak bisa dipakai ke Muhammad karena dia mati, kecuali dia bangkit dan naik ke sorga. Oke, jawab. Ini Bang Luga ini tidak. Duh, itu suara saya. Kamu yang nggak ngerti. Kamu yang Bang Luga. Tadi saya bertanya baik-baik, ya. Tunjukkan satu ayat saja. Yohanes 14 ayat 6. Anoki haderet Ahmed Fahayim. Mana ada kata amin? Nggak ada di situ. Lebih dari amin. Ya. Pertanyaan saya jelas. Ini berbicara. Ya, tema kita adalah eksistensi Yesus. Cocok atau cocokologi? Ternyata cocokologi. Oke, maaf. Karena menurut begini, saya terangkan. Kita pause dulu waktunya karena mantul-mantul ini Bang Luga. Oke, kita pause dulu waktunya sambil menunggu Bang Luga ini membenarkan audionya. Oke, silakan nih bagi teman-teman sendiri yang saat ini sedang menyaksikan acara langsung channel Gram Mu'alaf, jangan lupa Anda untuk mendaftarkan diri biar seperti Bang Nandar, Bang Luga ke website ya yang telah kami sampaikan tadi di live chat. Dan ketika teman-teman takut kelihatan wajahnya oleh relasi, bisa ditutup oleh masker seperti itu teman-teman. Oke, kelihatannya sudah siap ini audionya Bang Luga. Silakan dilanjut Bang Nandar. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Luga Tambunan ini karena tidak mengerti original text, banyak yang ngawur. Ya, salah satu di antaranya bahwa Yesus mati bangkit kembali. Itu cerita fiktif itu, ya. Karena kalau yang benar, yang disalib itu menurut Basilides hidup 117 sampai 138 Masehi, masih abad-abad pertamaan. Yang disalib itu bukan Yesus, tetapi muridnya. Kita tidak berbicara hal ini di lain kesempatan. Yang saya ingin tekankan, tidak ada satu pertanyaan pun pertanyaan saya yang dijawab Bang Luga. Malah tadi ada kata-kata yang sebenarnya menyakiti hati saya dengan mengatakan ini itu. Mengatakan Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad itu. Tapi tidak masalah, saya maafkan di dalam hal ini. Akan tetapi di sini tadi sudah saya tegaskan, saya bertanya, tetapi Bang Luga tidak mampu menjawab. Bahkan ngawur. Keledai liar, bahasa Ibraninya nggak ngerti. Padahal Fere itu adalah orang yang subur, ya, yang banyak keturunan. Diartikan keledai liar. Salah fatal. Ahmad mempunyai gelar Al-Amin. Yesus tidak pernah karena mencuri keledai. Bang Luga pun tidak mampu menjawab. Jadi menurut buku saudara Kristen sendiri,
di dalam Injil Barnabas, di dalam Injil Thomas, dan lain sebagainya, Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang pertama kali diciptakan. Itu menurut Bible, saya tidak berbicara tentang Islam loh ya. Bahkan di dalam Amsal 22, Amsal 8 ayat 22, yang diidentifikasi Wahyu 3 ayat ke-14. Di dalam bahasa Ibraninya pun di sini tadi mana ya, amin. Dan satu-satunya manusia di muka bumi ini yang mendapatkan gelar Al-Amin hanya Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hoax, faktanya ada ya. Di sini saja di dalam Wahyu 3 ayat 14 di sini disebutkan mana ya tadi ayatnya? Et eleh adbarim ya Omer ya ha Ahmad ha amin, mohon maaf, ha amin, ada nun sofit terakhir, ha amin, jelas. Sedangkan kalau saya bertanya mana Yesus itu mempunyai gelar Al-Amin, dari sejarah historis maupun ayat nggak ada. Nah ini makanya segera bertobat Bang Luga. Kalau nggak bertobat nanti Bang Luga masuk ke dalam kerajaan maut. Karena jelas secara Alkitabiah Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, bahkan adalah awal dari permulaan penciptaan segala sesuatu. Kalau saya mendalilkan bisa, baik di dalam Injil Apokrif, bahkan di dalam Bible yang kanonisasi aja udah ada. Dengan Bang Luga, mana Al-Amin? Yohanes 1 ayat 1 itu platonis, ya kan? Bukan firman Tuhan. Terus 14 ayat ke-6, Anoki hadir fi Ahmed, kembali ke Nabi Muhammad, gitu kan? Tidak ada Al-Amin di situ. Mana? Nggak ada kan? Fahayim hidup, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya sesembahan yang benar yaitu Allah, dan engkau mengenali aku adalah Rasulullah, kata Yesus. Nah, saya mengikuti Yesus, saya menyembah apa yang Yesus sembah. Gitu. Dan terjemahan di situ pun terdapat ini distorsi. Tidak ada ini akulah jalan kebenaran, tidak sampai kepada Bapa melalui aku. Padahal terjemahan yang benar itu tidak seperti itu. Makanya Bang Luga pelajari original teks biar tidak salah jalan. Tidak sampai kepada Bapa siapa yang melawan aku. Nah, itu terjemahan yang benar. Romo Aldo Tulung Alo yang pakar Aramik itu sudah membenarkan pernyataan saya. Bahkan dia yang berstatement bahwa tidak sampai kepada Bapa siapa yang melawan aku. Memang inilah konsepsi di dalam Islam. Siapapun yang melawan para nabi ya tidak bakal sampai kepada surga. Gitu. Sekarang jawab lagi pertanyaan saya ulangi. Mana Yesus secara historis mendapatkan gelar Al-Amin? Baik secara Alkitabiah maupun sejarah-sejarah. Jawab. Oke, karena kamu ngotot-ngotot meminta Muhammad adalah orang benar, maka saya akan pembohong. Saya akan buktikan. Yesus mengaku dirinya raja. Muhammad bilang Yesus bukan raja. Muhammad malah bilang dia cuma nabi. Berarti bohong kan? Berarti gelar Al-Amin gagal. Ya, karena Muhammad telah berani berkata Yesus bukan raja. Yesus berkata, aku adalah raja. Matius 16 ayat 28. Wahyu 19 ayat 18. Yesus berkata, aku adalah raja. Muhammad bilang, lo cuma nabi. Berarti Muhammad bohong. Berarti gagallah dia mendapat gelar Al-Amin. Karena bohong. Kalau bohong, asal. Jadi kau nggak perlu nanya mana ayatnya Yesus berkata, aku adalah Al-Amin. Ya. Yesus sudah berkata, Yohanes 14, aku adalah kebenaran. Dan firmanmu adalah kebenaran, ya. Lu paksa-paksain Muhammad bergelar Al-Amin, dia aja bohong tentang jabatan Yesus sebagai raja. Yesus berkata dirinya raja, akan datang di Bukit Zaitun sebagai raja. Muhammad bilang dia cuma nabi, dia membunuh itu aja udah bohong. Lalu Al-Aminnya di mana? Al-Amin dari Hong Kong, ya. Lalu lu bilang yang disalib itu bukan Yesus. Lo buku yang lo baca itu buku siapa? Itu saksi mata bukan? Kalau bukan saksi mata, lu bakar aja tuh buku. Udah bukan saksi mata, lu copot-comot lagi. Yang lu comot itu ucapan saksi mata. 3 yang lo harus lu comot perkataannya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Karena ketiga inilah yang dibawa ke Gunung Tabor. Dan mereka lebih tahu siapa Yesus. Bukan dari buku lo yang itu tuh. Buang aja tuh buku lo itu. Itu bohong itu semuanya tuh. Tentang jabatan Yesus sebagai raja aja Muhammad udah bohong. Muhammad bilang Yesus cuma nabi. Padahal Yesus bilang gua raja. Muhammad bilang nabi. Itu udah bohong. Ngapain pakai gelar Al-Amin? Lu bilang Yesus mencuri keledai. Kan gua udah bilang mencuri keledai itu harus ada alasannya. Misalnya kepepet, nggak punya duit, lapar.
wajar curi keledai. Orang juga mencuri motor itu karena perutnya lapar. Nah Yesus aja ngasih 5.000 orang makan. Ngapa? Jadi bokis lagi loh. Udah bokis 3 kali ini sama loh. Udah Yesus dibilang bukan raja, bohong. Lu bilang Yesus mencuri keledai, bohong. Lu nandar, pantat lu di neraka ditusuk pakai besi panas lo sama Lucifer. Hati-hati loh. Pantat lu lagi diincar bener. Siap-siapin aja pantat lu. Ini udah kelewatan nih. Beraninya bilang Yesus curi keledai. Yang menciptakan keledai itu Yesus. Nggak usah lu bilang Yesus curi keledai. Yesus aja udah bangkit naik ke sorga. Kata Yesus, ngapain gue dituduh? Jadi, kalau dituduh nyuri keledai, kalau duitnya udah nggak ada, udah ngutang, wajar nyolong. Orang nyolong itu karena coba lo cek, maling-maling itu karena nggak punya duit. Oke, jawab. Saya masih di dalam pertanyaan saya. Iya udah tanya aja terus sampai lo mati. Sebutkan sejarah historis, silakan mengutip buku apa saja bahwa Yesus itu Al-Amen. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat Bible sendiri yang mengklarifikasi bahwa Yesus itu adalah Al-Amen. Karena bagaimana founding statement saya, hanya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan gelar Al-Amin. Itu tertulis di dalam tinta emas. Jawab, Bang Luga, nggak ada. Katakan saja kalau tidak ada, tidak ada. Jangan jangan ngawur. Ya. Gue jawab, gelar Yesus itu pada waktu nanti kedatang kedua kali. Nih gue bacain aja biar lo gak meninggal nanti. Ini gelar Yesus nih. Ini adalah gelar yang maha indah. Aduh, lu pakai gelar tapi lo aja nggak punya duit. Nggak usah lah pakai gelar. Dan di jubahnya dan pahanya tertulis raja segala raja. Dia udah raja segala raja, lo nggak usah pakai Al-Amen. Nanti lo dicampakkan nih. Ayat 19. Dan aku melihat binatang-binatang dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka berkumpul melawan penunggang kuda. Lalu mereka dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang. Dicampakkan ke dalam lautan api. Gelar Yesus tertulis di jubahnya raja segala raja. Muhammad bisa gelar Al-Amin. Lu aja bohong kata Yesus. Gua raja dibilang nabi, bokis banget lo kata Yesus. Lu jangan main asal-asalan. Udah jawab? Nggak menjawab ini. Pertanyaan saya simpel. Kalau ada katakan ada, kalau nggak ada katakan nggak ada. Pertanyaan saya simpel. Secara historis, Bang Luga boleh mengutip buku apa saja, kitab apa saja, tulisan siapa saja yang mengatakan Yesus itu adalah Al-Amen. Al-Amen. Kalau saya sudah menjelaskan dari jawab, Bible. Yohanes 14 ayat 6, aku adalah kebenaran. Aku adalah kebenaran. Aku ini kebenaran. Kurang apa lagi? Gelar itu masih bisa dikasih-kasih orang, masih disemat-sematkan orang. Siapa yang ngasih gelar ke Muhammad Al-Amin? Allah. Emang lu ngelihat kapan Allah ngasih gelar Muhammad Al-Amin? Manusia yang ngasih gelar Muhammad Al-Amin kan? Bukan Tuhan. Yesus berkata, aku adalah kebenaran. Kurang cukup Yesus berkata aku adalah kebenaran. Kalau memang kurang cukup, tunjukkan Muhammad berkata aku adalah kebenaran. Tunjukkan. Tunjukkan. Ada nggak Muhammad berkata aku adalah kebenaran? Muhammad cuma mengaku, aku menuntun kamu jalan menuju kepada kebenaran. Aku adalah kebenaran itu udah paling tinggi, pengakuan yang paling tinggi. Yesus tidak pernah berkata, akulah jalan menuju kebenaran. Tidak seperti itu. Tetapi aku adalah kebenaran. Kurang apa lagi? Masih nanya lagi loh. Udahlah, lo nanya aja terus. Sampai kiamat ini. Nanya terus. Itu aja nggak ngerti, pakai nanya lagi. Al-Amin itu. Kalau memang Muhammad gelarnya Al-Amin, ngapain dia bohong? Dia bilang Yesus Nabi. Yesus aja ngaku raja kok. Itu aja udah bohong. Daud raja dibilang nabi, itu bohong juga. Kalau misalnya Jokowi lu bilang satpam, marah nggak Jokowi? Jokowi presiden lu bilang satpam. Yesus raja lu bilang nabi, nabi kan pembantu, kacung. Yesus rajanya lu bilang dia kacung, matilah lo, udah bohong lo, masuk neraka lagi.
Terus mengenai tadi yang apa tuh, yang keledai liar itu yang lu bilang, itu bahasa aslinya adalah yang subur. Lo salah. Di Kejadian 27 sudah dikatakan keturunan Muhammad akan menjadi hamba untuk selama-lamanya. Jadi ayat Alkitab itu lu nggak bisa lu mainin, lu putar-putar dengan permainan-permainan teks-teks bahasa aslinya, nggak mah. Makanya gue nggak pernah mau belajar gituan. Itu semua ayat saling melengkapi. Kalau Muhammad dikatakan keledai liar, ayat pendukungnya ada, konfirmasinya ada. Konfirmasinya apa? Bahwa Muhammad dan keturunannya akan jadi hamba di Kejadian 27, menghamba kepada Yehuda. Yehuda akan menaklukkan bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa sujud kepadanya. Udah jelas kan? Jadi pembantu. Nah, kalau udah jadi pembantu mau diapain lagi? Mau pakai Al-Amin? Mana ada pembantu gelarnya Al-Amin? Mana ada hamba gelarnya Al-Amin? Yang bisa bergelar Al-Amin itu cuma raja, karena dia adalah Tuhan. Mbak, aku udah nyerah. Belum Pembantu nggak menjawab bisa punya gelar pertanyaan Al-Amin. saya. Hamba Belum menjawab pertanyaan saya. Jadi gini aja Bang Luga, biar nggak jawabannya cuma bertele-tele. itu. Jawabannya cuma itu. Kalau lo nggak mau terima jawaban itu, ya udah selesai. Aku adalah kebenaran. Udah titik. Ya. Kalau Berarti kamu nggak Bang menganggap Luga itu suatu jawaban, terserah kamu. Kamu pulang kayak ke rumahmu, terserah. kan Aku adalah jalan pertanyaan saya kebenaran. simpel. Pertanyaan kamu Aku kan ya. kamu bilang Muhammad omongannya benar, kan saya udah bantah tadi bahwa Muhammad berbohong tentang Yesus adalah raja. Mana buktinya Muhammad kebenaran? Yesus ngomong dirinya raja, dan memang dia raja kok. Dia bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga, dan dia terbukti. Jadi kamu jangan berbohong. Bapak segala dusta. Aku yang bisa mengatakan iblis adalah bapak segala dusta itu cuma Alkitab. Al-Quranmu mana berani ngomong iblis bapak segala dusta. Paling Al-Quranmu paling cuma bilang iblis itu adalah penggoda. Tapi kalau Alkitab, Yesus jelas-jelas berkata, iblis adalah bapamu dan dia adalah bapak segala dusta. Iblis itu pembohong, bapak segala pembohong. Jadi lu jangan ikut-ikut dia. Oke, silakan. Jadi belum menjawab pertanyaan saya Bang Luga. Ya, Katakan terserah. saja kalau nggak ada. Nggak. Ya, Kan Yesus berkata, aku adalah kebenaran. Di situ bukan amen, tapi kebenaran. Iya, itu bahasa Ibraninya bukan amen. Oh, kamu salah terjemahan. Orang Yesus juga buktinya dia raja kok. Kalau raja pasti Al-Amin dong. Iya dong. Makanya ayat Alkitab itu saling berkaitan. Kamu mau main teks-teks asli, kamu mau putar-putar. Ibu, faktanya Yesus berkata dia raja. Lu bilang dia nabi, lo bohong, masuk neraka lo. Iya dong. Makanya kamu jangan main-main. Oh, itu di teks aslinya lu mau rubah gitu. Karena pura-pura lu lari ke teks asli, lu rubah-rubah. Raja Yesus aja raja, lu bilang nabi, lu aja lu udah bohong kok. Itu kan cuma permainan lu aja supaya lu bisa merubah ayat-ayat Alkitab itu. Yesus berkata kebenaran, lu lariin ke Muhammad. Udah jelas-jelas si Muhammad katanya mau jadi hambanya si Yakub. Ngapain lo? Hamba tuh nggak bisa bergelar Al-Amin kecuali bos. Bos Al-Amin wajar karena dia ngasih makan orang. Nah, ini aja hamba kok mau jadi Al-Amin. Mana ayatnya? Mau teks asli. Sebutkan ayatnya. Apa? Yesus mengaku raja, ya kan? Berarti dia raja. Pembantunya siapa? Ya lu pembantunya. Al-Amin, Bang Luga, nggak ada. Yesus Al-Amin itu nggak ada. Kalau udah gelarnya raja, itu udah bukan Al-Amin lagi, udah opungnya Al-Amin. Masih pakai nanya. Udah gelarnya aja udah raja, apa lu pakai nanya Al-Amin? Berarti nggak ada gelar di Alkitab. Iya. Secara spesifik yang menyebutkan pembantu Yesus yang Al-Amin. bisa pakai gelar Al-Amin itu cuma raja. Aku raja itu udah cukup, itu udah mewakili semuanya. Raja sorga udah selesai. Gak usah putar-putar lah teks bahasa aslinya lah, gak ada gunanya. Lu mau nipu lu kerjanya. Loh, berarti Bang Luga nggak nerima bahwa original teks dari bahasa Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani. Ini loh Bang Luga, bahasa Ibrani semuanya nih. Iya, bahasa. Saya tanya di teks itu dibilang nggak Yesus raja? Gue tanya, raja nggak? Raja kan? Nggak ada. Nggak ada aja loh. Emang lu kira yang bisa Ibrani cuma keluarga lo? Ini yang menerjemahkan ini juga jago bahasa Ibrani, doktor lagi gelarnya. Kebetulan teman saya itu
Teman saya itu salah satu penterjemah di LAI, namanya Ibu Ros. Dia tuh penterjemah LAI. Dia itu teman saya. Nah, dia jago bahasa Inggris. Jadi tetap mau diterjemahan manapun, Yesus juga tetap mengaku raja, lahir di Yehuda. Sekarang gua tanya, suku Yesus aja lu pasti nggak tahu loh. Cherubim aja lu gua tanya lu nggak tahu. Serafim aja gua tanya lu pasti nggak tahu. Ngapain lo pakai bahasa asli sih? Bang Luga, kembali ke tema loh ya. Kita itu sedang membahas bahwa eksistensi Yesus pra Abraham itu cocok atau tidak. Kalau Bang Luga hanya mengedepankan dogma tentang raja di atas segala raja, maka penonton akan melihat Bang Luga ini sudah tidak mempunyai lagi dasar untuk dijadikan hujah melawan argumen saya. Kalau argumen saya jelas, di dalam Injil Barnabas disebutkan, di dalam hadis silsilah ad-dhaifah disebutkan, di dalam kitab Amsal dan Wahyu disebutkan. Sekarang saya tanya, sekarang sebutkan satu ayat saja, Yesus al-Amin sekarang itu gua mana? tanya, sekarang saya tanya, Barnabas sama Petrus jagoan mana? Lebih hebat mana? Petrus sama Barnabas hebatan mana? Coba jawab. Oke, aku jawab ya. Bang Luga. Barnabas sama Bang Luga, siapapun, saya nggak mengatakan ini hebat, ini itu memang tidak alkitabiah, tidak bibeliah. Sekarang pemimpin kembali 12 rasul siapa? Kembali pemimpin ke 12 tema, rasul siapa? buktikan kepada Kamu kan saya bahwa Yesus telah ada sebelum Abraham ada, dan Yesus memiliki geral al-Amin sebagaimana opening statement saya. Silakan jawab. Saya tanya ya, di dalam Yesaya itu ada makhluk 6 sayap ya, makhluk 6 sayap ya. Dia itu berada di sekeliling tata, ada di Yesaya 6, saya bacain aja. Ya. Yesaya 6 ayat yang kedua. Dalam tahunnya mati rajanya Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta, dan di sekeliling tatanya itu, ayat 2, para serafim berdiri di atasnya, dan masing-masing memiliki 6 sayap, dipakai untuk menutupi muka, kepala, dan kaki. Nah, ini ada makhluk 6 sayap ya. Ini ada di kitab Yesaya. Sekarang gua tanya sama lo, kalau memang Muhammad pernah tinggal di sorga, seperti apa bentuk wajah dari makhluk ini? Coba gua tanya sama lo, gua jawab. Serafim bentuk wajahnya seperti apa? Kalau memang lo mengaku Muhammad pernah tinggal di sorga, Yesus tahu karena dia tahu dia bentuk serafim ini seperti apa. Karena dia pernah tinggal di sorga. Muhammad, lo bilang pernah tinggal di sorga. Nah sekarang gua tanya, Muhammad tahu nggak bentuk wajahnya serafim ini seperti apa? Jawab. Buktinya Ini Yesus tahu. Buktinya, loh ini kan makhluk sorga. Katanya Muhammad pernah di sorga. Nah sekarang gua tanya, pernah nggak Muhammad ngeliat kayak ginian? Bentuk wajahnya seperti apa? Serafim aja lo nggak tahu. Al-Quran aja nggak tahu. Makanya jangan ngaku-ngaku pernah tinggal di sorga. Yesus pernah tinggal di sorga. Buktinya dia tahu ini. Bentuk wajah serafim ini tahu. Katanya Muhammad pernah tinggal di sorga. Nah sekarang gue tanya, serafim, ini malaikat 6 sayap bentuk wajahnya seperti apa? Katanya pernah tinggal di sorga. Silakan. Jawab dulu dong pertanyaan saya. Jangan cuma pertanyaanmu yang saya jawab. Jawab pertanyaan saya. Kita ini kan dialog, bukan memaksakan pertanyaan loh. Kamu juga wajib menjawab pertanyaan saya. Coba jawab pertanyaan saya itu dulu. Jangan lari kemana-mana. Jawab. Yang saya tangkap dari Bang Luga ini, memang Bang Luga tidak bisa mendalilkan bahwa Yesus itu al-Amin. Orang yang percaya, orang yang terpercaya, orang yang benar, dan orang yang amanah. Wajah serafim seperti apa? Saya kan tanya wajah serafim seperti apa. Kalau memang Muhammad al-Amin, kasih tahu wajah serafim seperti apa. Katanya al-Amin. Jelaskan, coba Bang Luga silahkan jelaskan. Serafim itu apa? Nah, berarti Muhammad gagal gelarnya menjadi al-Amin karena wajah serafim aja nggak tahu. Ya silakan jelaskan. Nanti saya tanggap. Saya jelaskan dulu Bang Luga. Jangan cuma menyebutkan serafim itu apa. Serafim aja nggak ada di Al-Quran, ngapain lo jelasin? Oke. Ini 6 sayap berada di sekeliling tahta Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, nah wajahnya seperti apa? Di sini nggak ditulis wajahnya. Yang tahu cuma Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Al-Amin. Ini dia. Buka Wahyu 4. Coba kamu buka sekarang Wahyu 4. Wahyu 4. Wahyu 4 saya baca aja, ya. Bang Luga baca aja. Oke. Nanti saya dengarkan. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan guntur, dan menyala-nyala di hadapan tahta itu, dan itulah ketujuh raja. Ayat 6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, di tengah tahta itu di sekelilingnya ada 4 makhluk dengan mata.
di sebelah muka dan sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa, dan makhluk yang kedua seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga seperti mukanya seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah penuhnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata-mata, dan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya yang sudah ada yang akan datang. Dan setiap makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat kepada ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, mereka menyembah Dia. Jadi yang di Wahyu 4 dikatakan ada 4 makhluk di sekeliling tahta Tuhan yang punya 6 sayap dan wajahnya seperti singa, lembu, raja wali, dan manusia. Nah, sekarang tadi kan saya tanya, kalau memang Muhammad Al-Amin, bentuk serafim seperti apa? Ternyata kamu nggak bisa jawab. Ya udah, berarti gagal lah Al-Amin. Jadi kok nggak usah perlu nanya-nanya lagi, mana Al-Amin? Buktikan dulu kalau memang kamu Al-Amin. Jawab. Tahu nggak? Kalau nggak tahu, jujur. Bang, saya belum tahu bang, ngajarin saya bang. Gitu. Jangan muter-muter. Ditanya serafim aja nggak tahu, mau lari ke Al-Amin. Jawab. Oke, Bang Luga, terima kasih penjelasannya. Apa tadi? Serafim, Serafim. ya? Makhluk berada di sekeliling tata hala, ya. Ya, terima kasih Bang Luga atas penjelasan tentang serafim, ya. Ya. Oke. Mungkin ada statement terakhir dari Bang Luga. Nanti saya jawab. Iya. Jadi begini, Muhammad bukan Al-Amin, Muhammad bukan dari sorga. Kenapa Muhammad bukan dari sorga? Karena Muhammad tidak tahu serafim itu apa. Kalau memang Muhammad pernah ke sorga ketemu Tuhan, dia pasti melihat makhluk itu. Karena makhluk itu berada di sekeliling tahta Tuhan. Nah, para nabi itu tidak tahu makhluk itu seperti apa. Kenapa? Karena mereka cuma nabi. Yang bisa ngasih tahu makhluk itu seperti apa, itu cuma Yesus. Kenapa? Cuma Yesus. Karena Yesus dari sorga. Karena dia adalah Tuhan. Dia tahu, dijelasin kita melalui kitab Wahyu bahwa bentuk serafim itu seperti raja wali, singa, lembu, dan punya 6 sayap. Itulah malaikat tertinggi yang tingkatan tertinggi. Baru tingkat yang kedua namanya cherubim, tingkatan ketiga adalah malaikat agung yang di situ ada Terima Lucifer, kasih kepada Bang Luga. Terima kasih yang telah kehabisan waktu selama 40 menit. Oke. Dan maaf Bang Luga tidak bisa memberikan sedikit pun kalimat yang disampaikan di acara ini karena sudah habis. Dan sambil menunggu nih, biar rehat dulu kedua pembicara biar tidak lelah, silakan minum-minum dulu, gerakan badannya. Dan untuk menunggu sabar, rehat dulu kedua pembicara, silakan bagi teman-teman nih yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat, sedekah, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah yang kodenya itu 451, yang nomor rekeningnya 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid. Yang ketika teman-teman telah mentransfer, silakan konfirmasi ke nomor HP atau WA yang ada di teks berjalan ini. Namun jika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar, silakan teman-teman untuk sertakan angka 1 di belakang pentransferan Anda, biar pihak Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer itu khusus untuk pembebasan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya itu 250.000. Di mana seluas itu nanti akan didirikan pesantren modern at-Tauhid yang satu-satunya di Indonesia yang tidak saja membahas berbagai disiplin ilmu Islam, melainkan juga agama-agama lainnya. Dan ketika para santrinya telah menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada di dalamnya, mereka kelak akan disalurkan ke berbagai wilayah baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk menyampaikan Islam secara santun dan menanggulangi berbagai hal pemurtadan yang merongrong umat Islam. Oleh karena itu, silakan teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan dana Anda, zakat Anda, sedekah infak Anda dengan menyertakan angka 1 di belakang pentransferannya. Oke. Ketika kita telah melihat ya kedua pembicara yang sudah rehat, namun tetap Bang Luga tidak bisa menyampaikan sedikit pun. Sekarang gilirannya Bang Nandar yang memiliki waktu sekitar 8 menit 13 detik. Waktu berjalan, silakan disampaikan Bang Nandar. Monggo.
Terima kasih. Demi Bang Luga, saya sampai ini ya, ini Bang Luga harus bertanggung jawab nih, permanen nih, Pere, Delia, Pere itu orang subur. Teman-teman bisa menyaksikan saudaraku dari statement saya ataupun Bang Luga, kita bisa mengkomparasi sebenarnya kebenaran itu ada di mana. Saya ingin mengklarifikasi, mana Muhammad itu kebenaran, ini akulah kebenaran. Semua nabi adalah kebenaran. Bahkan kebenaran Nabi Muhammad SAW itu dinyatakan sendiri oleh Khalik langit dan bumi. Bagaimana tadi pembukaan di awal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Kebenaran ada di dalam jiwanya, kebenaran ada di dalam penyampaiannya, dan kebenaran ada di dalam segala sesuatu yang ada pada dirinya. Dan dia membawa agama yang benar. Dengan agama yang dibenarkan itu akan mengalahkan semua agama yang ada. Meskipun orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Wa kafa billahi syahida, hanya Allah sajalah yang menjadi saksi. Terbukti mungkin tadi nodong-nodong, sekarang mana ayatnya yang berani berdebat. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Ada ayatnya. Bahkan di dalam surat Yasin itu bahwa Rasulullah SAW berada di dalam jalan yang lurus. Semuanya ada. Oke, saya tidak mau memperpanjang waktu untuk membahas yang lain. Saya akan menanggapi Bang Luga. Bang Luga, saya kan tadi sudah nyatakan atau judul yang diajukan ini kan Yesus praeksistensi sebelum Abraham, benar atau tidak? Cocok atau cocokologi? Ternyata ini cocokologi. Karena menurut Injil Barnabas yang ada atau di dalam Injil-Injil rahasia yang lain, yang ada sebelum dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Yang berbicara tentang ini itu bukan hadis, bukan Al-Quran, tetapi kitab-kitab saudara-saudari sekalian sendiri. Gitu. Jadi tidak ada intervensi atau ikut campur tangan kami di dalam kitab saudara-saudari sendiri. Dan Bang Luga tidak sedikit pun mampu menjawab bahwa Yesus adalah Al-Amen. Karena Al-Amen itu silakan dibuka sendiri ya. Nanti Ibu Rita Wahyu di situ menjelaskan Al-Amen terpercaya, benar dan lain sebagainya. Hanya Nabi Muhammad SAW satu-satunya manusia di muka bumi ini, ya. Satu-satunya manusia ini menurut Ibu Rita Wahyu ya, bukan saya. Silakan aja di cross check di Sarapan Pagi Biblika. Begitu. Karena guru-guru saya itu adalah yang mahir bahasa Ibrani. Ada Profesor Menahem Ali, itu idola saya yang melatar belakang ini. Latar belakangnya saya belajar bahasa Ibrani. Kemudian ada Ibu Rita Wahyu dari Kristen. Jelas ada begitu. Sedangkan Yesus untuk mendapatkan gelar Al-Amin itu tidak pernah ada. Dan tidak ada satupun dari pernyataan Bible bahwa Yesus itu adalah orang yang terpercaya. Dalam arti murid-murid ada yang mengatakan atau orang-orang Romawi pada saat itu mengatakan bahwa Yesus Al-Amin. Ya, justru di dalam Bible tadi sendiri, Bang Luga ini saya heran ya, selalu menyampaikan bahwa Yesus itu raja-raja-raja. Bang Luga, orang-orang yang hidup dan berkehidupan dengan Yeshua HaMasyiah justru menyebut Yeshua HaMasyiah itu hanya sebagai nabi. Bagaimana di dalam mana ya tadi ya? Bagaimana di dalam Yohanes atau apa gitu ya tadi, bahwa nyatalah Tuhan, mungkin Bang Luga pernah mendengar ayat ini, nyatalah Tuhan bahwa engkau adalah nabi. Dan orang-orang di situ mengatakan ini adalah Nabi Yesus dari Nazaret. Kalau kita membuka kamus Alkitab di halaman-halaman terakhir, bahwa yang disebut nabi adalah yang menerima firman Tuhan. Jadi tidak mungkin nabi itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena menurut kamus Alkitab yang disebut nabi itu adalah penerima firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang hidup. Tidak pernah ada pengertian nabi semacam itu. Kita kembali ke tema kita. Ya. Kalau saya mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu Al-Amin, di dalam perspektif Islam ada di dalam silsilah ad-dhaifah, sebelum Adam ada, aku telah ada, kemudian bumi, bintang diciptakan karena aku,
itu di dalam silsilah ad-dhaifah nomor 203 atau 303, meskipun derajat hadisnya maudhu, akan tetapi kalau kita komparasikan di dalam Injil Barnabas, di dalam Injil-Injil rahasia, mengakomodir, mengklarifikasi bahwa benar Nabi Muhammad SAW itu telah ada. Bahkan di dalam Amsal 8 ayat ke-22, bagaimana di situ diterangkan secara gamblang, aku adalah, saya bacakan ya, ini perlu, ini entry point apa yang saya sampaikan. Bentar, mana ya tadi ya? Amsal, catatan Amsal 8:22. Apa ini? Nah, itu ya. Saya nggak pakai HP, kelihatan. Nah, bagi teman-teman bisa melihat ayat juga. Nah, di dalam Amsal 8 ayat 22, di sini disampaikan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, kalau melihat Bible ini, sini ada tanda bintang, diklik tanda bintang, maka di situ Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amen. Kalau dalam bahasa Ibraninya Amen, terpercaya, ya, saksi yang setia dan benar, ya kan? Karakteristik sifat Nabi Muhammad SAW disebutkan secara eksplisit, secara jelas di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Al-Amen. Siapa Al-Amen? Satu-satunya, cari sampai kepala Anda botak sekalipun, manusia yang memiliki gelar Al-Amin yang disematkan oleh orang yang terdekatnya, yang orang beriman, dan oleh orang-orang kafir, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di dalam kitab ini, ya, ketika orang-orang Quraisy Mekah itu pergi ke Syam, menitipkan dinar, emas, permata, intannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka percaya meskipun berbeda ideologi, Nabi Muhammad SAW itu kejujurannya sudah tidak diragukan lagi. Gitu. Al-Amin yang pertama ya, Al-Amin, Nabi Muhammad, saksi yang setia, oh setianya bukan main, dan benar, Anoki Haderek Ahmed, Nabi Muhammad SAW adalah jalan kebenaran. Permulaan dari ciptaan Allah. Inilah yang ingin saya sampaikan dari diskusi pada malam hari ini, bahwa hanya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan gelar Al-Amin, premis mayor, premis minor, eksistensi Yesus sebelum Abraham ada, boleh jadi iya secara teologis, tetapi sebelum Henok, sebelum Adam, tidak ada satu dalil pun, dan hanya Nabi Muhammad SAW menurut Bible, menurut Injil Apokrifa, Barnabas, dan lainnya, hanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam Wahyu, di dalam Amsal, tergenapilah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan Al-Amin. Segera bertobat Bang Luga, kerajaan sorga sudah dekat. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada kedua pembicara. Dikarenakan Bang Nandar telah menyampaikan terima kasih, berarti apa yang disampaikan Bang Nandar telah mengakhiri atas apa yang dia sampaikan. Oke nih, bagi teman-teman, jika ingin Anda seperti Bang Nandar, seperti Bang Luga, silahkan daftarkan diri Anda ke website ini ya. Silahkan daftarkan diri Anda, sampaikan bahwa Anda memang siap, akan kita follow up, nanti akan berhubungan langsung dengan nomor WA yang ada, silahkan. Dan perlu diingat teman-teman, jika teman-teman sendiri merasa khawatir wajah Anda ketahuan relasi, Anda bisa menutup wajah Anda dengan menggunakan buff atau masker. Tapi tetap kami menekankan bahwa siapapun Anda, untuk berdialog secara elegan, secara santun, tanpa adanya sama sekali penghujatan. Dan ketika ada sesuatu yang tidak kami inginkan ke depannya, maka pihak Geraha Mualaf lepas diri dari hal yang telah terjadi, dan itu ditanggung resikonya oleh kedua pembicara. Oleh karena itu kami selalu menekankan untuk selalu menyampaikan secara santun apapun itu, meskipun barusan sempat memanas ya, seperti itu. Dan kami haturkan pula kepada Bang Nandar maupun ke Bang Luga, terima kasih. Silakan bagi teman-teman nih yang mau subscribe, like, dan share Bang Nandar, Terima kasih bisa juga di subscribe semuanya. like Shalom. channelnya Bang Nandar, Kembali termasuk terus. juga Bang Luga, seperti halnya channelnya King of the King TV Apa sih channel, itu? seperti itu.
Ya, Dadah, intro lah. Bang. Biar nggak terlalu serius Bang Luga, seperti itu. Oke, terima kasih ya Oke, kepada apa-apa, para apa-apa. pengacara yang telah memberikan ilmunya, wawasannya seperti itu, dan terima kasih kepada para penonton dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesatuan kita meskipun berbeda, tetap semuanya harus saling menghargai satu sama lain. Maaf Iya, jika betul kami lah. ada salah-salah kata. Bila Ayo, taufiq wal betul. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, God bless you. 10, 9,